Ancaman PHK mulai menghantui industri komponen otomotif lokal seiring menurunnya penjualan mobil. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, kondisi ini diperburuk oleh masuknya kendaraan listrik impor yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang rendah. Penurunan penjualan dan permintaan yang signifikan akan memberatkan industri, karena pasokan ikut menurun. Menurut Kukuh, penjualan mobil sepanjang 2024 mencapai 865.723 unit, anjlok 13,9% dari 1,3 juta unit di tahun sebelumnya. Penurunan penjualan ini paling terasa pada segmen mobil kelas menengah, 200-400 juta rupiah, yang sebelumnya menyumbang hampir setengah dari penjualan nasional. Dalam satu dekade, penjualan segmen ini anjlok lebih dari 40%, dari 551.000 unit pada 2014 menjadi hanya 315.000 unit pada 2024. Dampaknya langsung terasa pada industri komponen domestik yang sangat bergantung pada segmen ini. Di sisi lain, penjualan mobil listrik impor justru naik 17% di segmen menengah sepanjang 2024. Menurut Kukuh, lonjakan ini menekan produksi kendaraan lokal yang memiliki TKDN tinggi 80-90%. Ia menegaskan, kondisi ini berdampak besar pada industri komponen otomotif lokal yang terdiri dari ribuan perusahaan, termasuk IKM atau industri kecil dan menengah, karena mengurangi kandungan lokal dalam produksi kendaraan. Kukuh pun juga menyatakan penurunan penjualan mobil buatan lokal telah berdampak signifikan dan Gaikindo kini menerima banyak pertanyaan dari industri komponen. Meskipun bukan di bawah naungan langsung Gaikindo, para pelaku industri komponen mulai mengeluhkan kondisi ini. Ia menekankan bahwa jika volume penjualan tidak membaik, industri akan mengalami kesulitan besar akibat menurunnya rantai pasokan. Industri otomotif nasional memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Mengacu pada data Gaikindo dan Giam, ekosistem otomotif di Indonesia telah terbentuk dengan rantai pasok yang kuat, mencakup 22 produsen atau OEM, 550 pemasok tier 1, dan sekitar 1.000 pemasok tier 2 dan 3, yang terdiri dari usaha kecil dan menengah atau UKM. Keseluruhan industri ini mampu menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dari perusahaan besar sampai UMKM. Dengan produksi sekitar 1,2 juta mobil pada 2024, Indonesia menjadi produsen terbesar kedua di ASEAN, lebih dari 500.000 unit atau setara 8 miliar dolar AS diekspor ke 100 lebih negara. Kontribusi industri otomotif terhadap PDB manufaktur nasional mencapai 8%, menjadikannya 5 besar. Untuk mengatasi penurunan penjualan, Kemenperin melalui Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan atau IMATAP, Mahardi Tunggul Wicaksono, mendorong industri komponen lokal untuk memperluas pasar. Ia mengarahkan agar mereka beralih memproduksi komponen tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk industri aviasi dan maritim. Tunggul berharap langkah ini dapat memberikan solusi bagi industri komponen otomotif. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.